Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Iswani, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Syahada Padang Sidempuan, akan melakukan PPL 1 RPP 2 di SD Negeri 102048 Tanjung Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak sekalian? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu pembukaan doa ya, untuk memulai pelajaran kita padanya kita membaca sebuah surah atau satu surah. Ayo kita bacakan secara bersama-sama, yakni surah An-Nas. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, baik, setelah kita membacakan surah, ya, di sini Bapak ingin memeriksa kehadirannya dulu. Apa hadir kita semua hari ini? Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, bagus. Ya, jadi utamakan kehadiran itu di setiap hari kita sekolah. Kehadirannya Bapak ingin memeriksa kerapiannya. Periksa dulu kerapian bajunya sebelum memulai pelajaran. Kemudian di sekitar tempat duduknya, kalau ada sampah dikutip, ya. Oke, sudah bagus. Ada? Kalau tidak ada, baik, kita mulai pelajarannya pada hari ini. Bapak ingin menanyakan, ya, pelajaran yang telah lalu, ya, pelajaran yang telah lalu. Apa itu pelajaran kita yang telah lalu? Oke, bagus sekali. Berarti masih ingat lagi pelajaran kita yang telah lalu, yaitu apa? Sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Madinah. Jadi di antara sebab-sebab Rasulullah itu hijrah ada beberapa sebabnya. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Apa itu? Dakwah Rasulullah kurang berkembang. Oke, dakwah Rasulullah kurang berkembang. Bagus sekali. Siapa lagi yang tahu? Saya, Pak. Apa itu? Perintah Allah untuk hijrah. Iya, perintah Allah untuk hijrah. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk segera berhijrah. Siapa lagi yang tahu? Yang lain? Oke, apa itu? Ancaman dan upaya pembunuhan terhadap Nabi. Oke, itu dia, bagus sekali.
ancaman, upaya ancaman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad diancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu adalah pelajaran kita yang telah lalu. Oke, sekarang kita masuk pelajaran kita pada sekarang ini adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, ada alur ceritanya. Sudah? Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya dulu sama kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan hijrah? Tahu? Sudah tahu? Tahu. Oke. Sudah tahu. Sudah? Bapak ingin menanya lagi? Ya, Bapak ingin tanyakan lagi, siapa yang menemani Nabi Muhammad berhijrah? Apa itu? Iya, bagus sekali. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi yang menemani Rasulullah berhijrah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini kita mulai ya alur cerita kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di antaranya adalah peserta didik dapat menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian di antaranya itu adalah tujuan pembelajarannya adalah kriteria tercapaiannya adalah peserta didik dapat membaca alur kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Peserta didik dapat menyusun daftar kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peserta didik dapat membuat alur cerita kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Di sini akan Bapak putarkan video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak akan menampilkan sebuah video tentang kisah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW. Coba kalian lihat ke depan, kita simak bersama-sama. Peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan hijrah? Yuk, kita belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil. Baik, setelah kita lihat ini video pembelajaran kita, ya, kalian simak bersama-sama, ya. Jadi Bapak ingin menanyakan, bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke Madinah? Penuh perjuangan, ya. Makanya Rasulullah itu penuh perjuangan, ya, dari video kita tadi. Dan juga Bapak ingin menanyakan, bagaimana cara membuat alur cerita kisah, ya, hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, serta dapat menceritakannya kembali. Bagaimana? Dengan cara menyimak video pembelajaran. Iya, dengan cara menyimak video pembelajaran tadi. Siapa lagi? Oke, apa? Memperhatikan peristiwa pentingnya, Pak. Oke, diperhatikan peristiwa pentingnya. Jadi alur cerita itu kita simak dulu peristiwa-peristiwa pentingnya dan kita simak juga video pembelajarannya. Oke, baik. Di sini Bapak ingin mengulas kembali materi kita, ya, yang telah kita lihat tadi pada video. Kita ulas kembali videonya.
Sebentar, perhatikan dulu ke depan. Ya. Kita ulas sedikit ya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW tadi ke Madinah. Kita ulas sedikit. Yang pertama itu dimulai daripada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar dan pergi berhijrah bersama Abu Bakar. Jadi siapa tadi yang menemani Nabi Muhammad berhijrah? Siapa? Abu Bakar. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada alurnya tentang awal perjalanan Rasulullah itu pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Kemudian Nabi Muhammad mengambil perjalanan melalui jalur selatan. Jadi dia melalui jalur yang berbeda daripada jalur-jalur berhijrah atau orang-orang yang berhijrah pada kafilah-kafilah. Kemudian yang keempat, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua, namanya gua Sur. Yang sampai sekarang itu masih ada lagi di Mekah sana, ya di daerah Madinah sana. Ya, gua apa namanya? Gua Sur. Jadi orang kalau berangkat ke haji atau umroh, mereka sering berziarah atau mengunjungi tempat tersebut, yaitu gua Sur. Ya, kemudian dan Nabi Muhammad juga bersembunyi di mana? Di Gua Sur itu bersama Abu Bakar. Selanjutnya, Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama di Kuba. Ya, jadi masjid yang pertama didirikan itu adalah masjid di Kuba. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di kota Yatsrib. Apa itu kota Yatsrib, Pak? Itulah kota Madinah. Sekarang namanya Madinah. Kalau dulu Yatsrib. Kalau sekarang kalian tanya mana Yatsrib, tak ada lagi. Sekarang sudah berubah nama menjadi kota Madinah. Oke, baik. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin membagi beberapa kelompok. Ya, diantaranya adalah kelompok A, boleh A saja, A, B dan C. Ya, nanti di kelompok A ini ya akan dipimpin atau membimbing dari teman-temannya sesuai dengan tema kita adalah peer group teaching atau tutor supaya. Jadi di sini Bapak mintakan kepada Inggit Kirana dan teman-temannya. Jadi Inggit Kirana ini akan membimbing temannya pada kelompok A ya untuk menyelesaikan proyek kita pada hari ini. Kemudian di sini ya ini Bapak mintakan kepada Pardan untuk membimbing teman-temannya, ya, mengajari teman-temannya. Kemudian di kelompok C, ya, ini kami mintakan, Bapak mintakan kepada si Rahmi. Rahmi akan membimbing teman-temannya di sini. Ya, ada 4 temannya. Jadi di sini Rahmi di kelompok C, di kelompok B ada Pardan dan di kelompok A itu ada Inggit Kirana. Oke. Jadi caranya bagaimana, Pak? Ini Bapak akan membagikan tugas membuat alur cerita ya dari bahannya adalah kardus ya, kemudian kertas warna-warni ya, nanti akan dibuat dibingkai menjadi sebuah alur cerita ya berdasarkan daripada pelajaran yang kita sudah pelajari tadi. Jadi membuat alur cerita bergambar ya dari kisah pertama perjalanan Nabi sampai ke Madinah. Oke, jadi sudah Bapak berikan kelompoknya ya, kelompok A, B dan C. Jadi Bapak harapkan kepada Inggit pimpin teman-temannya dan Bapak harapkan juga kepada Pardan pimpin teman-temannya dan kepada Rahmi pimpin teman-temannya ya untuk saling bekerja sama.
tadi yang sudah kita sepakati ya pengerjaannya. Kemudian kita akan presentasikan ke depan kelas ya. Ini akan kita presentasikan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, terlebih dahulu kita akan presentasikan hasil tugas ya daripada kelompok A. Ini akan dipimpin oleh Inggit Kirana. Oke, maju ke depan. Dan tugas kami. Lalu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Persiapan sahabat terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad berangkat hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur Nabi. Perjalanan ke Madinah 27 Safar tahun ke-14 kenabian melalui jalur selatan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di gua Lanjut Kak, satu lagi. mendirikan masjid pertama di Kuba. Di Kuba. Juga di kota Madinah disambut dengan gembira. Oke, jadi bagaimana tanggapannya dari kelompok B tentang tugas yang telah dibuat oleh kelompok A? Ayo tanggapi. Kami sudah mengerti dan alur ceritanya sudah bagus, tapi saya mau bertanya Pak. Oke, coba tanyakan apa yang mau tanya. Siapa yang membantu Nabi Muhammad selama hijrah ke Madinah? Ya, siapa yang membantu Nabi Muhammad selama hijrah ke Madinah? Coba kelompok C dulu, tanggapi dulu pertanyaan dari kelompok B. Para sahabat Nabi diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Iya, jadi yang membantu Rasulullah SAW ya diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini adalah tugas dari kelompok A. Sudah bagus dan kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok A. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi daripada kelompok B. Ayo, silakan maju ke depan. Ya. Kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi dan tugas kami. Ayo, bacakan. Alur kisah hijrah Nabi Angkat aja Muhammad sedikit. SAW ke Madinah. Siapa sahabat terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah? Ini kan. Nabi Muhammad berangkat hijrah di tempat ibu Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur Nabi. Perjalanan ke Madinah 27 Safar tahun ke-14 kenabian melalui jalur selatan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur, mendirikan masjid di Kuba sampai di kota Yasrib, kota Madinah disambut dengan gembira. Oke, bagus. Jadi untuk tugas kelompok B sudah bagus. Silakan tanggapi atau kasih komentarnya daripada kelompok C. Kami sudah mengerti dan saya mau bertanya Kak, Apa itu pertanyaannya? kota apa yang menjadi tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW? Oke, kota apa yang menjadi tujuan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba tanggapi dulu dari kelompok A. Pertanyaan kelompok C. Kota Yasrib atau sekarang disebut kota Madinah. Oke,
ya, kota Yasrib atau sekarang yang disebut dengan kota Madinah. Mantap sekali itu, betul. Sudah? Jadi itu tugas yang sudah dilaksanakan dari kelompok B, sangat baik dan juga bagus. Oke, berikan hapus dulu, tepuk tangan kepada kelompok B. Baik, itu tadi adalah diskusi hasil kelompok dari kelompok B. Sekarang kelompok C, maju ke depan. Angkat tinggi. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi dan tugas kami. Ya, bacakan. Alur kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Persiapan sahabat terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Cin sedikit. Ini megangnya arah depan. Gini. Enggak apa yang bacanya di sini. Oke. Persiapan sahabat terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad berangkat hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq, Terus ini. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur Nabi. Oke, gantian. Sekarang kamu yang pegang, dia yang bacakan. Dari sini. Perjalanan ke Madinah 27 Safar. tahun ke-14 Kenabian melalui jalur selatan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, mendirikan masjid utama di Kuba. Sampai di kota Yasrib, kota Madinah, disambut dengan gembira. Lanjut. Sudah habis? Satu lagi, yang terakhir. Abang bacakan. Sampai di kota Yasrib, kota Madinah, disambut dengan gembira. Oke, baik. Apa? Coba tanggapi dulu dari kelompok A daripada presentasi kelompok C. Sudah bagus dan kami dapat memahaminya. Oke, sudah baik dan dapat dipahami. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada kawan balik tempat duduknya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ya sudah kita berdiskusi di depan kelas dan kalian sudah mempresentasikannya. Sedikit Bapak ingin menguatkan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Alur ceritanya dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad juga hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Nabi Muhammad bersembunyi di kota di Gua Hira. Ya, ketika itu Nabi Muhammad dikejar oleh para kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama yaitu di kota Kuba. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sampai di kota Madinah atau kota Yasrib. Yasrib dulu sekarang menjadi Madinah. Ya, disambut dengan sukacita atau gembira. Oke, baik. Jadi untuk mengambil hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan LKPD atau untuk asesmen kita pada hari ini. Ini akan Bapak bagikan satu-satu dan dikerjakan sekarang. Ambil pulpen ya, tulis namanya. Ambil pulpen, tulis namanya. Ambil pulpen, tulis nama. Tulis nama. Ambil pulpen, tulis namanya. Tulis namanya di atas. Kita ada namanya di atas. Kerjakan tugasnya.
Oke, baik. Sudah selesai tugasnya masing-masing. Ayo kelompok dari kelompok sana kumpul sama Ibu Kirana di sini Fardan, situ kumpul oleh Rahmi. Ayo kumpulkan ke depan. Punya kawannya diambil, kumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang Quran, surah At-Tin dan hadis tentang bersilaturahmi. Itu akan pelajaran kita yang akan datang. Kemudian sebelum itu Bapak ingin menanyakan kepada kalian ya, para adik Bapak semuanya. Jadi pada pembelajaran hari ini para adik Bapak sekalian, apakah sudah memahaminya? Sudah. Oke, sudah memahami. Apakah para anak didik Bapak semuanya kesulitan pada memahami pembelajaran ini? Tidak. Oke, baik. Jadi kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak mohonkan maaf jika ada penyampaian Bapak atau kata-kata Bapak yang salah di dalam pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Bapak sudahi dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.